side eye. Criminal offensive side eye. Kokotsi, tapo pengembara satu galaksi. Deng deng mencari pawas peratuk dilindungi. Deng deng, pawas pera tak boleh salah guna oleh si alien. Alien durjana? Hah? Anjay udah mulai. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mutiara Nasekai. Temukan dunia, pelajari segalanya, mainkan tanpa batas. Ya, jadi hari ini tuh aku berusaha banget buat bikin channel YouTube ini teman-teman. Dan kalian para penonton jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, jangan lupa bro. Jadi saya di sini mau membahas tentang seni budaya. Yeay. Nah, jadi ini adalah wujud asli yang punya channel ini ya. Kalian jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi aku tuh mau nerangin tentang tentang mata pelajaran SBD bagian bab membahas komik ya. Kalian pasti tahu komik dong. Komik tuh apa sih teman-teman? Komik adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik juga sering dibilang itu adalah cerita bergambar. Ya, atau mungkin anak zaman sekarang juga bilangnya itu adalah manga. Padahal manga itu biasanya ada di ada di headphone daripada di dalam komik juga sering ada yang namanya tuh kayak dialog. Ya kalian mungkin tahu lah ya. Nggak mungkin ada yang nggak tahu yang namanya tuh komik anime. Mana nih di sini yang para manusia wibu, otaku di sini kalian harus muncul. Jadi guys, aku punya salah satu komik, ya bukan salah satu sih, ada dua ya. Jadi komiknya itu bernama KN ya, atau dibilang Kimetsu no Yaiba, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Demon Slayer and Blue Lock. Yay! Nah, kalian pasti tahu dong komik itu isinya kayak gimana sih. Bentar ya, ini saya akan kasih tahu isinya. Jadi isinya tuh yang kayak begini-gini guys. Dan ada beberapa komik yang berwarna gitu. Ada yang berwarna, ada yang tidak. Mungkin ya saya bisa dibilang ada yang punya warna, kan ini emang saya warnain ya teman-teman. Fungsi komik, emang ada fungsi komik? Ada dong. Komik itu nggak sembarang coy. Pasti semuanya tuh pasti punya fungsi. Komik memiliki fungsi yang menyampaikan pesan secara singkat dengan kata dan gambar. Oke, jadi ciri-ciri komik itu ada 5. Yang pertama bersifat proporsional. Yang kedua menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga bersifat kepahlawanan. Yang keempat terdapat penggambaran watak. Kelima, menyediakan humor. Paham? Jenis-jenis komik berdasarkan ceritanya. Yang nomor 1, komik edukasi. Komik edukasi punya 2 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai hiburan. Hiburan. Kedua, dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung secara edukatif. Jadi yang kedua ada komik promosi atau iklan. Nah, komik ini tuh juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak, sehingga muncul pula komik yang bisa sebuah produk gitu. Nah, yang ketiga ada komik wayang. Komik wayang ini juga mampu. Komik wayang ini juga tentang kenapa bisa adanya tuh komik wayang gitu kan, dinamakan komik wayang. Komik ini tuh bercerita tentang pewayangan, contohnya kisah Mahabharata yang terjadi peperangan antara Kuwara dan Pandawa, dan Ramayana yang kisahnya tuh tentang penculikan Dewi Sinta. Nah, kenapa bisa lahir ya
komik wayang ini di Indonesia. Nah, awalnya itu di tahun 60 sampai 70-an ada lahirnya tuh komik wayang tentang Gatot Kaca ya kan. Lahir tuh si Gatot Kaca di Indonesia ini. Nah, terus ada yang namanya tuh apa ya? Saya lupa, yang Mahabharata tuh juga bisa dibilang itu karya si R.A. Terus ada Raden Palasara. Nah, itu yang karyanya itu dibuat sama si John Law. Itu toh. Nah, lanjut yang keempatnya tuh adalah komik silat. Nah, komik silat itu kayak populer gitu loh di sini karena adanya tuh kayak tentang berantem gitu, kayak laga dan pertarungan gitu. Nah, kita lanjut ke bagian berdasarkan apa ya, bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini kalau nggak salah saya lupa, mendingan saya sebutin aja biar nanti saya tahu, oke? Jadi bagian B berdasarkan bentuknya, yang pertama itu ada komik karikatur atau kartun. Jadi ada komik karikatur atau kartun. Yang kedua ada komik potongan. Yang ketiga ada komik tahunan. Yang keempat ada komik online atau web online. Yang kelima itu ada komik bukan komik, maksudnya kebalik, ada buku komik gitu. Langkah-langkah menggambar komik. Jadi cara menggambar komik kalau menurut saya ya gambar gitu kan. Gambar tinggal ngambil sketchbook, terus pensil, pulpen gitu kan, sama penghapus, udah gambar. Tapi tidak semudah itu Ferguson kalau dalam menjelaskan langkah-langkah ini. Jadi langkah-langkah komik itu jadi mohon maaf juga karena saya sudah kecapean dalam berbicara ya. Dan ya juga karena suara saya sudah lama-lama sudah rada-rada semakin burik dikit gitu ya kan. Jadi saya akan menjelaskannya lewat kata-kata ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin ya teman-temannya, mohon maaf lahir dan batin. Masih lebaran kok, masih lebaran. Iya, masih lebaran. Oke, jadi ini ya penjelasan langkah-langkah menggambar komik. Oke, jadi karena sudah selesai menjelaskan tentang mata pelajaran SBD, jadi saya meminta maaf atas kesalahan kata-kata, kesalahan dalam membuat video, dan banyak kesalahan lagi yang saya buat di sini. Dan juga ya, saya terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, menonton video aku ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Behind the scene. Take the money to